Kemudian hal yang kedua terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang undang-undang telah menegaskan ya nilai ganti kerugian itu minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100 juta. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang. Sehingga terhadap kerugian imaterial, ya kerugian material mohon maaf, itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan, kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. Dari rangkaian pra-peradilan yang kami lakukan sejak pra-peradilan pertama dan dikabulkan alhamdulillah, pra-peradilan kedua, kemudian hari ini adalah pra-peradilan ketiga. Tadi sudah kami bacakan permohonan pra-peradilannya dan berdasarkan juga hasil tanya jawab kami dengan hakim tunggal pra-peradilan bahwa permohonan pra-peradilan ketiga ini memang tidak bisa dilepaskan dari materi permohonan pra-peradilan pertama maupun juga permohonan pra-peradilan yang kedua. Meskipun nanti hakim tadi mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi dasar pertimbangan itu tentu pada permohonan pra-peradilan yang pertama yang juga sudah diputus oleh Yang Mulia yang tadi juga menyidangkan permohonan pra-peradilan yang ketiga. Nah, tapi ada satu hal yang menarik bahwa dengan permohonan pra-peradilan ketiga ini sampai sejauh ini belum keluar namanya perintah untuk menghentikan pra-peradilan ya Mas Roy ya. Oleh karena itu berdasarkan KUHP yang baru, maka permohonan pra-peradilan itu kan tidak dibatasi. Sepanjang objek perkara atau yang dimohonkan itu tidak nebis in idem atau tidak sama dengan permohonan yang sebelumnya, maka secara yuridis itu sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kami ingin menepis anggapan-anggapan di luar bahwa permohonan pra-peradilan ini sebenarnya adalah strategi untuk mengulur-ngulur waktu. Tidak, kami tidak mengulur-ngulur waktu. Justru yang kami laksanakan hari ini adalah kami sedang melaksanakan perintah hakim pada putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu terkait dengan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi mohon dimohonkan pada permohonan yang lain. Sehingga hari ini kami mohonkan secara terpisah dan itu adalah pertimbangan dari hakim pra-peradilan yang sama pada putusan yang pertama. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang undang-undang telah menegaskan ya nilai ganti kerugian itu minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100 juta. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang. Sehingga terhadap kerugian imaterial, ya kerugian material mohon maaf, itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan, kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. Dan yang ketiga adalah kami memohonkan ini untuk memberikan satu edukasi hukum, sekaligus juga mungkin contoh bagi para pencari keadilan. Jangan ragu dan jangan takut ketika saudara dikriminalisasi, saudara ditangkap, ditahan tidak sesuai dengan prosedur hukum, saudara punya dua pilihan. Pertama adalah mohonkan itu melalui pra-peradilan dan ketika dikabulkan saudara mohonkan lagi yang kedua, yaitu ganti kerugian. Supaya ini menjadi pembelajaran kepada aparat penegak hukum, tidak abuse of power, tidak menggunakan diskresi sewenang-wenang dan tidak menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum meskipun mereka mempunyai kewenangan itu. Tetapi karena kita adalah negara hukum, maka kewenangan itu harus by law, bukan by permintaan, bukan juga by perintah, ya. Itu barangkali dari saya, Mas Roy. Selanjutnya saya serahkan kepada bintangnya ini. Sebelum Mas Roy ya, kita doakan Mas Roy sehat. Amin. Silakan Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya insya Allah akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin tadi belum tersampaikan, tapi penting ya, fakta-fakta persidangan. Yang pertama adalah ya awal persidangan tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah
jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon, ya gitu. Jadi itu dalam sehari. Jumat itu adalah bukti. Jadi kalau tadi ada beberapa teman media yang menanyakan, bukti-buktinya apa Mas gitu. Nah itu tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta. Itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat. Ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Tunggu saja hari Jumat. Ya, gitu yang nanti akan ada. Nah, kemudian nanti hari Seninnya adalah saksi dari pihak termohon. Kemudian Selasanya adalah kesimpulan dari masing-masing dari kami dan juga dari pihak termohon. Dan kemudian Kamis adalah putusan. Kamis tanggal 6 Agustus itu adalah putusan. Nah, Kamis tanggal 6 Agustus itu ini memang menarik. Kalau sidang di Jakarta Timur itu juga kemarin berjalan, eksepsinya tidak diterima, eksepsinya misalnya jalan terus, maka konon 6 Agustus itu katanya ada yang mau hadir di Jakarta, ya toh katanya di sana. Tapi kita tunggu nanti, kalau enggak ya kesini aja dulu ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan keputusan itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah yang ingin juga saya sampaikan ya, kami sekali lagi mengaturkan terima kasih atas semua pihak yang sudah mensupport ini semua ya, termasuk kepada Hakim Tunggal yang tadi juga bagus banget beliau itu memberikan pandangan, masukan kepada kami yang kemudian supaya tertibnya pokok yang kita mohonkan. Maka tadi beliau menyarankan ini saja, fokus saja ke sini. Itu bagus ya. Jadi menurut saya kami mengapresiasi itu semua. Betul. Dan yang ketiga ya, yang ingin saya sampaikan Jaja, setelah ini siang nanti jam 2 kami akan bersama-sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Loh, apalagi itu? Ada tuntutan perdata atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap seseorang. Ya gitu. Seseorang itu tadi sudah disebut juga di dalam acara. Salah satu dari 4 pelapor yang melaporkan saya, ya, bukan Joko Widodo, tapi salah satu dari 3 termul yang ada. Ya gitu. Siapa dia? Nah, nanti ada di Pengadilan Negeri Jakarta. Dan itu sudah masuk sidang yang kedua ya. Karena pada saat sidang yang pertama mereka tidak datang. Jadi itu penegasan dari saya, dan sekali lagi untuk menegaskan bahwa uang itu bukan hanya untuk kami terima saja, ya. Bukan untuk kami, sama sekali bukan untuk kami, tapi untuk yayasan yang bersangkutan. Maka sebagai wujudnya kami sudah ada kok uangnya, ada di sini. Nah, karena ini warnanya biru ya, ini warnanya juga biru, ya gitu. Jadi kita sampaikan kepada yayasan yang memerlukan. Jadi 206 juta rupiah itu ya diputuskan semua atau dikabulkan sebagian atau apa, yaitu terserah kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Iketut Darpawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yayasan yang menerimanya apa kalau sudah ditentukan Pak? Apa? Yayasan yang menerima uangnya Nanti akan kita umumkan. Ya, tapi yang jelas itu yayasan asli ya, bukan yayasan fiktif. Ya, gitu. Ya, Nggak ada. enggak juga enak masa yayasannya sudah ditentukan sementara uangnya saja belum ada. Nah, iya kan? Jadi kan kita tunggu putusannya dulu, Pak. Kira-kira ada beberapa yayasan, Pak? Nanti akan ada rapatnya. kita Ya gitu, diskusi. karena layaknya berapa? Nggak mungkin kalau banyak banget kan gitu, tapi juga mungkin tidak hanya satu. Kita lihat saja nanti. Saya kira itu ya, teman-teman semua. Oke. Apa itu? Tanggal 28 kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerima revisi dakwaan dari jaksa. Oh, ada revisi ya. Nah, sudah. itu biar kuasa hukum aja. Itu apakah nanti setelah dari tanggal 3 nanti kalau nggak salah besok ya Kamis itu sidang, infonya apakah nanti Pak Roy juga akan ke sana juga? Pertama begini, informasinya itu valid ya. Baru tadi saya WA Dari tanggal 28 Pengadilan Negeri Jakarta. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan bahwa mereka sudah menerima revisi. Nah, karena ini belum official ya kan? Jadi kita nggak bisa komentar. Kita nggak bisa komentari. Ya. Nanti kalau sudah official baru kita komentari ya. Ada yang lupa, satu yang menarik hubungannya dengan Pengadilan Jakarta Timur. Tadi di antara pengunjung sidang ada salah seorang sahabat kami, rekan kami, yaitu pengacara dari Dr. Tifa, yaitu Pak Abdul Al-Katiri. Kenapa beliau hadir? Nah, itu nanti ada yang menarik. Saya nggak akan bocorkan ya. Silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan. Apa ada pola yang sama yang akan dipakai? Tapi mungkin hubungannya dengan soal revisi tadi. Ya, oke. Saya kira itu. Oke, Ya. ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Thank you. Banyak sekali. Banyak. Kita sampaikan.